Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Cancer, khusus untuk asmara dan kesehatan di minggu ini dari tanggal 31 Januari hingga tanggal 6 Februari 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Diambil yang cocok menurut kamu, abaikan bila tidak. Jangan dipaksakan ya, jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Oke, untuk Cancer ada di Emperor, The Sun, ada juga Nine of Pentacles, Two of Wands, Wheel of Fortune, King of Cups, Eight of Wands. Oke. Saya melihat di sini sepertinya pasangan kamu sangat berambisi ya, sangat berambisi, dan dia ini memiliki jiwa parentsif ya, ingin ngeproteksi, melindungi hubungan kamu dengan dia ataupun anggota keluarga kamu, termasuk anak-anak ya, bagi kamu yang udah berumah tangga. Ada Two of Wands, sepertinya ada kebimbangan ya, ada hal-hal yang membuat dia bingung di dalam hubungan ini, terkhusus bagi kamu yang udah punya pasangan ini ya, bisa jadi apakah hubungan kalian ini akan dilanjutkan atau berhenti ya, semacam gitu. Ada juga ini beberapa di antara kamu yang udah punya pasangan sepertinya menghadirkan orang ketiga. Jadi dia bingung, dia mau milih antara stay dengan kamu atau dengan orang baru ya. Ya. Dia sepertinya melihat peluang-peluang yang lebih menguntungkan antara kamu atau si dia yang lain. Ya, jadi dia lagi menimbang-nimbang sekarang, lagi membandingkan kamu dengan yang lain itu tuh. Ya. Sepertinya ada situasi di dalam hubungan kamu ini seperti apa ya? Seperti Wheel of Fortune, untung-untungan gitu. Ya, kalau misalnya ya jodoh sama kamu ya sama kamu, kalau jodohnya nanti sama yang lain ya sama yang lain gitu. Ya, dan ini sepertinya ada jarak yang memisahkan kalian ya. Harus terus dia ngikuti alurannya, harus terus nantiasa bisa mengontrol diri, mengontrol energi, perhatian juga harus pas gitu ya kan, supaya hubungan ini bisa terus stabil dia. Ya, kalau misalnya kamu lose control di sini, ya bisa lepas dia gitu. Ya, kurang perhatian bisa dia lepas dari kamu. Atau kamu kurang ngejaga hubungan dalam bentuk, bisa jadi kurang stabil dalam hal financial, dia juga bisa jadi lepas gitu ya. Atau kamu terlalu mengekang dia bisa jadi lepas juga ya. Agak sulit ini sepertinya hubungan antara kamu dengan pasangan ya, banyak sekali tantangannya gitu. Oke, ada The Sun dan juga King of Cups. Saya ngelihat kamu di sini ya senang-senang wae, bahagia gitu ya. Kamu percaya bahwa kalau jodoh ya pasti akan bertemu. Kalau kita adalah pasangan yang dipersatukan oleh Tuhan, ya kita akan menikah pada akhirnya, walaupun jarak memisahkan, walaupun ada tantangan atau hambatan ya, walaupun terkadang harus ekstra energi di dalam menjaga hubungan ini ya. Saya ngelihat bahwa pasangan kamu di sini dia lebih melihat peluang-peluang yang ada ya. Kalau misalnya ya ada yang lebih menguntungkan bagi dia, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau saya ngelihat di sini, sebenarnya kamu adalah sosok yang sangat baik untuk dia, sangat menguntungkan bagi dia. Cuman dia sepertinya kurang bisa memahami hal itu, kurang bisa memperhatikan itu ya. Kadang ada orang seperti itu ya kan.
gimana ya, selalu memandang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu. Tapi setelah dia sudah kehilangan punyanya sendiri, baru dia tahu ya kan, weh ternyata punya aku lebih lebih baik nih gitu ya. Mudah-mudahan kamu paham ya maksud saya. Kadang saya mengilustrasikannya agak ribet nih. Oke, saya ngelihat bahwa kamu adalah sosok yang sangat supportive. Kamu selalu ngedukung pasangan kamu kalau misalnya dia lagi dilema, bimbang, kalau misalnya dia dihadapkan pada masalah pekerjaan atau masalah di dalam keluarga ya. Kamu selalu memberikan saran-saran yang baik. Juga kamu tenang pembawaannya ya. Selalu ingin hidup yang harmonis, damai, nggak ada masalah gitu ya. Ya. Saya ngelihat energi kamu di sini mature. Ya. Bagi kamu yang udah punya pasangan, sepertinya kamu yang lebih ngekip hubungan ini dibandingkan pasangan kamu ya. Pasangan kamu sepertinya sibuk dengan dunianya sendiri. Sibuk dengan urusan-urusan pekerjaannya gitu. Ya. Sibuk dengan gimana ya, dunia baru, tantangan-tantangan yang dia lihat ya. Semacam bagi kamu yang LDR ini, long distance relationship ya. Ya otomatis kan jarang ketemu secara fisik kan. Jadi dia lebih concern sama apa yang dia lihat gitu secara fisik gitu ya. Ya, oke, ada Nine of Pentacles. Saya ngelihat sebenarnya hubungan kamu dengan pasangan ya tetap ngejalin gitu ya dengan baik. Tetap ada usaha-usaha yang kamu lakukan dan si dianya gitu. Cuman saya ngelihat kamu lebih ekstra memberikan perhatian terhadap dia gitu ya. Dan ya kadang terasa bagi kamu ya, terasa kalau beban itu atau energi yang tersalur di hubungan ini lebih ekstra keluarnya dari kamu, sehingga itu kadang bisa membuat kamu ngerasa seperti terbebani gitu ya, bingung, seperti dilema, gimana ini nantinya ke depannya ya gitu. Bisa nggak aku senantiasa ngejaga hubungan ini dengan baik apa enggak gitu ya. Ya, saya ngelihat di minggu ini sepertinya ada beberapa di antara pasangan kamu atau bisa jadi kamu ya akan melakukan travel ya, pertemuan gitu satu sama lain ya. Ya, ada kesempatan-kesempatan baik ini bagi kamu dengan pasangan untuk ketemu yang LDRan ya, yang mau menikah ada juga ini. Juga ada sepertinya melankoli ya di tengah-tengah kebahagiaan. Sebenarnya bahagia nih gitu, ada the sun di sini. Apa yang merupakan keinginan kamu, doa-doa kamu, ya rencana-rencana kamu bersama dengan pasangan, ya mau ketemuan, mau menikah atau mau hidup harmonis gitu, itu merupakan doa kamu ya. Pengen hidup harmonis, damai, nggak ada cekcok, nggak ada konflik. Nah, itu kamu dapatkan energinya di sini, berputarnya sangat kenceng gitu ya. Dan itu kadang membutuhkan energi yang ekstra dari kamu gitu. Sementara kalau saya ngelihat pasangan kamu santai aja di sini gitu ya. Santai dalam artian bukan berarti dia nggak ada usaha, dia ada usaha juga gitu. Cuman sedikit lebih besar sepertinya perhatian itu dari kamunya gitu ya. Ya. Oke, dan sepertinya baik kamu atau pasangan dihadapkan pada dua kondisi atau situasi, dan ada kalanya kadang membuat pikiran pasangan kamu di sini ya. Saya ngelihat lebih ke pasangan kamu. Kadang dia nggak yakin, kurang yakin dengan keputusannya. Apakah dia dan kamu pada akhirnya akan menikah, akan bersatu,
atau enggak gitu. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang ingin ketemuan melakukan perjalanan, ada juga ketidakyakinan bakalan bisa ketemu apa enggak. Ada semacam energi blok yang ngeblok pasangan kamu di sini, ngeblok pikirannya. Dia khawatir duluan, pikiran negatif ada gitu terhadap ketidakmungkinan ini ada. Ya, itu yang membuat dia resah, khawatir. Ya, namun bentuk komunikasi antara kamu dengan pasangan itu tetap terjalin dengan baik ya lewat gadget. Ya, saya ngelihat ini kartunya bagus. Ya, cuman hanya sedikit kekhawatiran itu aja. Terus bahagia ya bahagia gitu. Cuman ada rasa resah, khawatir ya. Takut ya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu untuk Cancer dan pasangannya ya. Oke, ada Three of Cups, ada Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Four of Swords, Two of Swords, Six of Wands, juga Ten of Cups. Wow. Di minggu ini bakalan ada kebahagiaan. Ya, bakalan ada kebahagiaan yang kamu alami bersama dengan pasangan yang udah berumah tangga ya. Ya, kebahagiaan di tengah-tengah anak-anak dan juga keluarga besar ada juga ya. Ada semacam perayaan. Ya. Ada pertemuan sepertinya juga di sini ya. Ya, cuman ya itu tadi nih di awal ya. Ada energi yang ngeblok kekhawatiran, kurang yakin gitu, nggak percaya diri. Terus ini sensitifan, dia lebih mementingkan perasaannya ya kan, dibandingkan berpikir rasional. Ya, mikirnya enggak gitu, mikir negatif, selalu memikirkan hal terburuk gitu. Ya, kurang seimbang di sini energinya ya. Ya, ada konflik ini untuk perjalanan, konflik terhadap kemungkinan terhadap hal-hal positif. Jadi ada harapan-harapan, misalnya doa-doa, keinginan atau rencana di dalam hubungan ini. Tapi saya lihat di sini pikiran negatif itu atau kekhawatiran terhadap hal-hal negatif itu lebih besar gitu ya di pasangan kamu. Ya, mungkin nggak ya? Aduh, kayaknya nggak mungkin semacam gitu ya. Ini yang membuat dia itu stres, ya nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa tidur, khawatir, ya. Dan pikiran-pikiran negatif ini, ya ini yang membuat dia jadi dilema gitu kadang ya. Aduh, berjodoh nggak sama dia ya, ketemu nggak sama dia ya, bakalan dia nggak ya jadi pasanganku. Semacam itu. Kadang-kadang saya ngelihat bahwa dia ini juga dapat gosip-gosip gitu ya, bisikan-bisikan dari tetangga, dari orang-orang sekitarnya. Ini kadang mempengaruhi pikirannya. Ya bisa jadi ini yang membuat dia jadi berpikir negatif gitu di hubungan ini. Ya dia dapat kabar-kabar burung yang tidak baik juga mengenai kamu gitu ya. Ada hasrat, ada keinginan untuk menikah sama kamu, memiliki kamu ya, untuk ketemu sama kamu. Tapi itu tadi nih, pikiran negatif ini bisa jadi berasal dari keluarganya, anggota keluarganya, ya dari orang tuanya, bisa juga dari teman-temannya ya. Saya ngeliat di sini ada gosip-gosip yang dia dengar mengenai kamu gitu. Ya bisa jadi kamu dijelek-jelekin gitu ya. Hal-hal yang tidak baik itu yang membuat pikirannya jadi kacau, jadi gak yakin gitu ya bakalan kamu jodohnya bakalan bisa dipertahanin hubungan ini ya, bakalan bisa tetap awet ya apa enggak gitu. Wow, ini ngeri banget ini gosip-gosip yang dia dapat ini ya. Oke, sebenarnya dia ini berusaha bertanggung jawab atau berusaha bekerja keras ya, berkomitmen di dalam hubungan ini. Dia pengen sekali memegang teguh hubungan ini gitu ya. Cuman itu tadi nih, bisikan-bisikan tetangga ini kadang yang membuat dia jadi kayak
nggak yakin, jadi udahlah gitu. Kadang dia jadi berpikir udahlah, kalau misalnya jodoh ya jodoh, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi dia terkadang juga jadi mau jadi lebih fokus gitu ya, ngelihat apa yang dia lihat secara fisik, bukan uh, nggak fokus dia terhadap hubungan yang nggak tampak secara fisik. Ada orang seperti itu ya, dia ngerasa kalau pacaran, kalau nggak ketemu itu kayak nggak pacaran gitu ya kan. Ada juga orang yang nggak seperti itu gitu ya. Oke, saya ngelihat di sini konsistensi yang kamu miliki ya, energi mature yang kamu miliki ini mampu menyelamatkan kepercayaan pasangan kamu di dalam hubungan ini. Walaupun ada bisikan-bisikan tetangga yang dia dapatkan, kekhawatiran dia yang mengganggu keyakinannya di hubungan ini, keyakinannya terhadap kamu, yang terhadap kesetiaan kamu, ya, yang kadang menggoyahkan imannya gitu ya. Terhadap kamu, terhadap hubungan ini gitu ya. Jadi pada akhirnya dia bisa mengontrol itu ya. Ada juga teman-teman dia ini yang ngedukung dia, yang positif ya. Ini yang memberikan saran-saran sama dia, hal-hal positif sama dia, untuk senantiasa bersabar ya, ngajarin dia nih menjadi seseorang yang mature. Dan energi mature-nya ini nih yang dia transfer di dalam hubungan kamu dengan dia gitu. Jadi kamu pun pada akhirnya menerima bentuk energi ini tadi ya. Yang awalnya kamu khawatir yang awalnya dia khawatir, nggak yakin sama kamu, mulai surut gitu ya. Dan ya, saya ngelihat di sini ada pertemuan, ada beberapa di antara pasangan kamu yang akan menemui kamu ya. Ya, yang akan menjumpai kamu ya, bahagia ya, karena ada hasrat juga di sini saya lihat ya. Walau awalnya melelahkan ya, bimbang, dilema, jalan serasa buntu ya, tapi pada akhirnya ada kebahagiaan. Wow, untuk beberapa di antara kamu bisa jadi ada ini yang berantem ya, membuat kamu dengan pasangan frustasi, gak bisa berpikir jernih nih, padahal udah dalam hubungan gitu ya kan. Gimana kalau misalnya ini putus, aduh gitu ya. Dan ya, alhasil sepertinya ada ini orang-orang yang nge-support kamu, atau teman-teman gitu ya, teman satu sama lain yang nge-support, dan ya bisa akhirnya baikan kembali ya. Kalaupun misalnya posisi atau kondisi kamu sekarang ini dihadapkan pada kebimbangan ya, bingung gitu ya, antara kamu bakalan balikan sama pasangan apa enggak ya. Untuk beberapa di antara kamu yang berantem tadi ya, tiba-tiba nggak ada komunikasi gitu ya, ya segera harus buat tindakan, segera buat keputusan ya. Kalau mau balik udah katakan, kalau mau berhenti ya udah katakan gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat di sini balikan nih ya, ini ibaratnya berantem kecil-kecil gitu ya, kadang mau gitu ya hubungan, di dalam hubungan itu. Karena di sini saya ngelihat hubungan mature ini udah berantem, habis itu balikan lagi ya, karena ini hubungan yang dalam saya lihat ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance kamu ya. Ya. Di satu sisi masalah-masalah seperti ini bagus juga sih di dalam suatu hubungan ya. Justru ini menguji kekuatan cinta, menguji seberapa dalam kesetiaan pasangan satu sama lain ya, kamu juga gitu. Karena ada di sini temperance. Ya. Test the water. Ya. Oke, saya akan buka di sini
Spiritual guidance untuk Cancer, please. Oke, ada imagine all unwanted thoughts, let there be closeness. Iya. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Ya, coba jangan berpikir yang negatif gitu ya mengenai pasangan atau mengenai hubungan kamu. Ya, sebaiknya memang pasangan kamu di sini bisa lah berpikir yang jernih gitu ya. Dan ya, salah satu orang yang bisa memberikan pencerahan itu terhadap pasangan kamu ya kamu gitu ya kan. Karena tadi saya di awal menjelaskan bahwa dia ini dilema, ya kan. Dia ngerasa buntu, ngerasa frustasi, ngerasa nggak yakin di hubungan ini gitu. Nah, orang yang bisa memberikan pencerahan di sini ya adalah kamu gitu. Dan ya sepertinya penting bagi dia ini untuk berpikir yang positif. Ya, kalau misalnya ngebayangin yang gimana-gimana gitu untuk masa depan dengan pasangan, sebaiknya ngebayanginnya yang indah-indah aja. Jangan dibayangin yang jelek-jelek gitu. Karena menurut saya ya, man is what you think gitu ya. Manusia adalah apa yang dipikirkannya gitu. Cuman terkadang memang kita nggak bisa memungkiri kalau misalnya ada pesan dari suara hati, ya karena suara hati dia nggak diskriminatif. Kalau misalnya pesannya memang negatif ya negatif aja keluar gitu ya. Ya masalahnya di sini adalah pasangan kamu yang berpikiran negatif gitu. Kalau saya lihat dari kartunya, ini bagus nih hubungan kamu dengan dia gitu. Energinya bagus, cuman pikirannya aja yang negatif sama kamu. Ini juga bisa vice versa ya. Kalau bukan dia, kamu. Berarti kamu yang berpikir negatif gitu. Yang khawatirnya luar biasa gitu ya. Ya. Oke, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Iya. Coba ini ya, berikan ruang atau waktu terhadap pasangan ketika kalian seperti ada energi yang ngeblok ya, keyakinan atau keyakinan di hubungan ini mulai seperti mendapatkan cobaan ya, mulai goyah gitu ya, mulai khawatir gitu ya kan. Ya coba sesekali berikan ruang terhadap pasangan. Ya kadang ada gitu ya orang, bukan kadang sih, tapi memang begitu kalau LDRan jarak jauh ya, semakin posesif bawaannya gitu ya. Harus ada kabar setiap saat gitu, harus telepon jam sekian, kalau nggak ada ini langsung curiganya luar biasa gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya kan. Kadang ini bisa membuat pasangan jadi bisa nggak enak hati gitu ya kan. Ya dia jadi ngerasa nggak dipercayai gitu. Jadi harus ada kemampuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pasangan, supaya pasangan juga ngerasa bahwa dia dipercayai gitu ya. Sama seperti kita gitu, kalau kita dipercaya oleh orang untuk mengemban sebuah tanggung jawab di tempat pekerjaan, kita pun akan memegang teguh tanggung jawab tadi ya, ngebuktiin bahwa kita memang pantas untuk dipercayai gitu. Nah semacam gitulah di sini ya. Dan ya berpasrah atau ya surrender gitu ya. Jangan terlalu mengekang di dalam suatu hubungan, ibarat burung merpati gitu ya. Kalau terlalu digenggam kenceng bisa nggak bernafas dia gitu ya. Tapi kalau digenggam terlalu longgar juga dia bisa terbang lari gitu. Nah ada baiknya memang sesekali dia boleh agak digenggam gitu, tapi habis itu berikan dia ruang untuk bernafas gitu ya kan. Ya, tapi bukan berarti kamu waktu memberikan dia ruang nafas jangan terlalu longgar banget gitu. Tetap diberikan keyakinan, kepercayaan, atau ya
energi support ini bagus ya. Yang sisi ini energi mature gitu, yang nge-comfort pasangan ya, mendamaikan ya energinya ya. Jadilah sosok yang seperti itu, karena saya ngelihat energi kamu King of Cups di sini, energinya membawa damai nih di dalam hubungan ini. Jadi ketika pasangan kamu khawatir atau bimbang atau pikirannya kacau gitu ya, jadi energi kamu ini bisa menyelamatkan dia dari kekhawatiran itu, dan ini akan menyelamatkan hubungan kamu dari masalah ya. Di minggu ini saya lihat in the end kamu ada kebahagiaan dengan pasangan, dengan anggota keluarga ya. Ada juga nih yang mau melakukan pertemuan, ini bakalan ketemu gitu ya. Ya, tapi ya tergantung juga sih di sini ya, saya nggak bisa ngejamin gitu. Ini perspektif ya kan, tergantung dari bagaimana kamunya di sini nge-support atau memberikan pencerahan terhadap pasangan kamu. Ya, demikian buat Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia. Goodbye Cancer.